Alumni dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Oke, IPB University. Ya, dan tapi masih ada S2-nya relevansinya masih ya? ada. Jadi makanya banyak ada sekitar 11 motif ikan dan biologi laut. Kain yang dibuat tentu saja melibatkan pengrajin di dalamnya, dan itu tentunya batik cap dan batik tulis. Air matanya udah banyak karena kan emang story sedihnya, jungkir baliknya. Jadi pada akhirnya udah kuat pada di pojokan yang nggak diceritain ke publik gitu ya. Ya apalagi masa pandemi. Ya boleh kan, nggak kita melewati masa pandemi dari 8 outlet cuman sisa 3 outlet. Halo kawan Komar, datang lagi di salah satu segmen yang paling kita tunggu-tunggu sepanjang 2025 karena kita kehadiran seorang sosok inspiratif dari kota hujan. Tepuk tangan yang meriah buat Teh Frida. Ada 1 juta penonton di sana menunggu kehadiran sosok yang sangat inspiratif hari ini. Jadi boleh nggak kita kenalan dulu nih, Teh Frida, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah diundang ke sini. Wah, kita yang makasih karena di tengah kesibukan beliau terbang sana sini memperkenalkan batik Indonesia gitu ya. Sebelum kita lebih jauh ngobrolin tentang apa aja yang udah dilakuin sama Teh Frida di industri yang beliau tekuni, boleh nggak spill dulu? Ini menarik banget nih, baju merah, tapi aku ngeliat motifnya beda-beda. Boleh nggak spill sedikit nih? Boleh. Ininya hari ini, OTD hari ini. Oke, jadi dites nih ya. Iya dong. Oke, selamat siang semua. Hari ini aku pakai tentu saja desain by Frida Aulia Indonesia. Batiknya batik Nenggelis. Yang saya pakai ini adalah motif hiu botol. Nih, ini hiu botol. Nih. Terus yang di sini adalah motif angklung, batik angklung. Ini angklung, dan roknya yaitu peta Indonesia. Wow, Indonesia banget. Indonesia banget. Keren banget. Tapi dengar-dengar nih, Teh Frida, basic education-nya bukan di bidang fashion katanya. Benarkah begitu? Benar, aku alumni dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Oke, IPB University. Ya, dan tapi masih ada S2-nya relevansinya masih ya? ada. Jadi makanya banyak ada sekitar 11 motif ikan dan biologi laut. Jadi ada ikan, ada kapal, ada mungkin kalau lapar ada seafood. Jadi lapar ngeliatin Iya. batiknya gitu. Dan nyambung ke S2-nya kita di sumber daya manusia, tapi lebih banyak ke bisnis. Jadi masih ada hubungannya. Ada hubungannya lah ya. Boleh tahu nggak sih kenapa akhirnya memilih jalur sebagai seorang fashion designer? Terutama untuk batik lagi. Iya, memilih jalur ini karena suka. Jadi emang passionnya di sini. Oke. Jadi aku orang Bandung. Oh, Teteh, bener ya, Teh Frida ya. Jadi orang Bandung, terus dari SMP suka padu-padan Style gitu. baju, mix and style. match. Suka jualan terutama. Aku suka part ini. Abdi teh keluarga Pasar Baru Bandung. Jadi udah tahu ya, kebayang Tahu, dong. kebayang. Apa aja gue duitin nih. Ya, Iya. apalagi yang sesuai dengan passion. Fashion. Jadi dimulai dari pakai sendiri, orang suka, ya kenapa enggak dijual. Wow. Udah malang buana ke dunia fashion, udah sampai kemana-mana nih. Makanya susah dihubungin anyway. Boleh nggak kasih tahu painful-nya apa sih ngejual barang yang udah jadi salah satu warisan Indonesia sih, katanya masuk UNESCO kan ya. Tapi ada nggak sih fun fact yang nggak semua orang tahu bahwa ngejual produk yang Indonesia banget ini susah loh. Susah. Susah. Seperti tadi kita ngobrol di awal. Oke. Susah beneran ya, Teh? Susah. Tapi makanya kenapa kami memilih sekarang gini deh, di mana lokasi yang tidak ada jualan batik. Oke? Atau di mana ada lokasi yang tidak jualan fashion. Pasti di keluar rumah kita aja sudah menemukan ada butik, ada pasar, ada toko. Dan bagaimana kita mempunyai identitas. Jadi kalau karya kita atau baju kita atau fashion kita punya identitas, jangan pernah takut karena pasti ada rezeki. Ini nice banget. Ini adalah salah satu bentuk confident seorang businesspreneur ya. Iya. Karena mereka tahu produk yang dijual berkualitas. Iya, dan mempunyai makna. Jadi dari baju yang saya pakai ada cerita.
Aku Jadi ada juga nih, cerita. Pau. Nah, itu yang dipakai Itu juga, sama Mbak Winda iya itu loh. motifnya Kebun Raya Bogor. Anak Jadi Bogor. jadi Yes. kalau belum ke Kebun Raya bisa lihat ceritanya dari scarf yang dipakai Teh Winda. Jadi kangen Bogor. Ya. Gitu. Nah, ada satu fenomena menarik nih di beberapa tahun terakhir, generasi sekarang kan sudah mulai ngarah ke sustainability. Ya. Sementara kan juga ada isu-isu yang kalau misalnya pakai fashion ini batik cap ya, korek nih if I'm wrong ya Teh gitu. Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh proses dalam cap batik ini. Gimana sih untuk business planner ngelihat fenomena ini? Ya gini, dipastikan dulu apa yang kita pakai batiknya ini batik printing atau batik cap atau batik tulis. Nah, yang disebut batik adalah kain yang dibuat tentu saja melibatkan pengrajin di dalamnya, dan itu tentunya batik cap dan batik tulis, gitu ya. Cap batik tulis. Jadi kalau printing bisa dibuat di mana saja. Ya, yang disebut motifnya mungkin sama dengan batik, ya kan? Iya, motifnya. Itu benar. Tapi cara pembuatannya mungkin tidak melibatkan pengrajin. Sedangkan pengrajin itu adalah biasanya para pengrajin yang udah sepuh-sepuh, tua-tua yang berusaha mewariskan cara membatik ini kepada anak mudanya. Terus tadi yang disebut dengan sustainable. Sekarang gimana caranya kita kepada pengrajin mungkin dengan yuk coba belajar untuk membuat warna batik dengan berasal dari alam. Ya kan? Yes. Tapi memang kita kembalikan lagi ke pembeli. Ini kita masih berjuang untuk itu. Kenapa? Pembeli pasti pengennya membeli dengan harga yang murah. Bayangkan, pembeli pengen membeli dengan harga yang murah. Kalau kita bandingkan printing dengan cap, pasti orang lebih memilih printing karena harganya lebih murah, warnanya lebih bagus. Dengan desain. Kalau cap itu pasti ada maksudnya tidak semulus dengan printing, tapi di situ ada makna bahwa ada yang mengerjakan dari satu helai kain, ada waktu dan ada tenaga yang mengerjakan proses ini. Jadi nggak bisa diburu-buru dan ini tergantung alam. Kalau panasnya terik, warnanya mungkin lebih bagus, lebih mengkilap. Tapi kalau musim hujan, banyak batiknya warnanya mendem, nggak keluar warnanya. Nah ini benar-benar tergantung dari cuaca, dari tenaga kerja. Dan ini merupakan satu rangkaian. Jadi bukan cuman di pembatik, di desainer, tapi ada banyak rangkaian yang teraih dari usaha ini. Wow, aku dengernya aja udah mulai relate nih. Kenapa harga yang ditawarkan untuk produk yang berkualitas tuh selalu punya pasti cerita ada di belakangnya betul. gitu. Karena kan ini bukan proses yang instan. Ini butuh waktu untuk pengerjaannya. Jadi nggak bisa ketika kita diminta bikin dalam waktu yang cepat dalam jumlah yang sedikit, ya nggak bisa. Jadi makanya kalau mau pesannya sedikit berarti harganya juga berbeda gitu. Karena memang dalam satu celupan kan nggak mungkin nyelup kainnya cuma satu-satu, ya kan? Ngejemur gitu. Nggak mungkin. Nah, kita dihadapin sama fenomena mau kualitasnya bagus, tapi harganya murah. Itu yang saya pastikan. ya kan? Itu gimana tuh Teh? Bisa makanya Batik Nenggelis dan Frida Uli Indonesia juga mencoba kenapa kita nggak bisa meraih misalkan tulis semua. Karena pasar kita itu dari menengah ke atas. Bahkan kita pengen banget bisa merangkul yaitu anak muda. Anak muda itu kan uangnya juga belum banyak gitu. Jadi kadang-kadang mereka pengen beli tapi dengan dana yang tidak terbatas gitu. Jadi akhirnya ya itu kita menyasar ready to wear, pakaian-pakaian kita jadi ready to wear. Bahkan sampai kita keluar pun kita membawanya ready to wear. Tinggal kalau buat fashion show kita padu padan. Wow. Ini ada sebutan tadi generasi kita termasuk aku mau, tapi mungkin untuk bisa membelinya itu harus disiapkan budget tertentu gitu kan, karena itu ada willingness to pay-nya di situ. Dan sekarang banyak sih kesadaran anak-anak muda, anak-anak itu untuk memakai batik dan mereka senang. Jadi makanya kami kami dari tahun 2013 ya. Nah, kemarin terakhir kita pulang dari New York Indonesia Fashion Week sama Washington, Wonderful Indonesia di Washington.
Itu 2024. Nah, 2005 ini target kita nih di tahun ini sampai dengan tahun-tahun ke depan adalah gimana caranya kita bisa mengedukasi anak-anak muda untuk mencintai batik, menjaga budaya dan mencintai Indonesia, itu aja. Guys, Dari hal yang terkecil. pesan yang luar biasa harus kita tanamkan dan implementasikan langsung. Minimum beli produk lokal Indonesia. Ya, minimal. Dan jadi akhirnya kita dari Batik Nenggelis dan Frida Aulia Indonesia, kita support anak muda, misalkan Mojang Jajaka, Kota Bogor, ya. Duta IPB, Nah. terus ada genre-genre, kemarin ada putra-putri lingkungan. Jadi kita support anak-anak muda untuk memperkenalkan batik melalui mereka ya, karena mereka corongnya anak muda gitu. Nah, mudah-mudahan dari sana anak muda ini memperkenalkan batik. Nggak harus sih beli Frida Aulia atau Batik Nenggelis. Alhamdulillah kalau rezekinya nyampe. Tapi minimal mereka sudah memperkenalkan batik dan generasi mereka akan melanjutkan Frida-Frida lainnya di generasi mereka gitu. Visioner banget. Bahwasanya memang ada kesempatan orang lain juga untuk bisa kan udah cukup gitu ya. 2013 sampai 2025 berjuang melanglang buana ke sana. Nah, dari sini mungkin ada Frida-Frida lain yang akan menyebat. Saya sambil nunggu pensiun jaga toko. Dibeli. Kalau udah freedom tuh gini guys bentukannya, mau nggak kayak gini? Nah gini, ini juga aku ngelihat salah satu buku yang menarik dari Kak Frida ya, Teh Frida. Ada satu quote yang menarik nih, menebar inspirasi menuai apresiasi. Ya, ini jadi alhamdulillah buku dari IPB. Kita dibuatkan buku oleh Himpunan Alumni IPB waktu itu 2021. Jadi kita dapat award kategori pengusaha dari alumni IPB. Cuman intinya adalah ya kan dulunya penjual itulah. jadi saya cerita dulunya jualan di pasar Ciampea, tapi nggak nyangka kan nyampe Rusia, nyampe Amerika gitu. Dulunya jualannya di pasar gitu. Aku sangat terinspirasi teman-teman ngelihat semangatnya Teh Frida ini. Ada nggak sih Teh Frida yang sekarang zaman Teh Frida awal mula bisnis, 5 tahun berkembang sampai dengan udah 10 tahun ini, cerita yang nggak banyak orang tahu, sempet misalnya give up. Udahlah, aku lelah karena marketnya nggak bisa bayar produk aku, misalnya gitu. Atau udahlah capek ngedukasi, udahlah susah nih produk Indonesia berkembang di negaranya sendiri. Pernah nggak sih di fase itu? Iya, pemikiran seperti itu ada, tapi kembali lagi menyerah bukan pilihan. Nice. Jadi kan nggak perlu semua orang suka produk kita, tapi bener, nice. Nggak perlu semua orang suka produk kita, tapi harus percaya, yakin dan optimis bahwa ada rezekinya gitu. Jadi harus pandai memikirkan pangsa pasar. Ada kata pangsa pasar nih, udah kode marketing banget nih. Ada kata-kata pangsa pasar. Ketemu. Iya. Gimana sih caranya untuk, ini kan niche market ya, berarti kan segmentasinya benar-benar segmented. Kayak lagi kuliah ya. Kita pengen tahu gimana sih seorang pengusaha akhirnya menyadari bahwa target market itu bukan semua orang. Produk ini bukan untuk semua orang. Dan kita harus tahu siapa loyal customer kita. Untuk sampai pada titik tadi ya. Mereka akan balik dan membeli produk kita berkali-kali. Dan bahkan advokasikan produk tersebut. Gimana Teh Frida? Jadi Frida Aulia Indonesia hadir ini ada backgroundnya. Jadi dulu kan aku kerja. Nah udah selesai kerja kan berhenti, apa nih ngapain? Dulu aku punya penyewaan peralatan bayi. Dari yang pelanggannya ratusan sampai ribuan, 3.000 orang. Nah itu adalah modal silaturahim kan sebenarnya. Jadi mau jualan apapun orang sudah kenal, ataupun ya apapun lah itu kita, minimal sebagian cuma 50 atau 100 lah jadi pelanggan kan gitu. Nah menjaga silaturahim itu, dari situ kan kita belajar sih ini sukanya ini, pasarnya ini kan batik juga macam-macam ya gitu. Jadi gimana caranya membuat, ya itu tadi kita punya identitas dan punya cerita. Akhirnya satu ya, aku kan iklan banget kan. Pakai baju aja nggak pernah pakai baju yang nggak Frida gitu. Jadi minimal aku berjalan, aku ketemu Teh Winda. Jadi setiap perjalanan aku mungkin aku ketemu 10 klien baru. Potensi. Ya kan, belum tentu pasar, tapi misalkan memperkenalkan wajib setiap saat.
Terus ya itu dari perjalanan ini kan ada pelanggan-pelanggan potensial. Nah, pelanggan potensial itu pasti kan nggak beli satu. Betul. Ya kan, apalagi selama kita di mall gitu ya. Sekarang Mbak pergi ke mall, mau belinya yang branded atau beli batik Nenggelis? Iya, lagi. Coba. Itu pertanyaan Ya guys. kan? Gitu, dan itu harus disadari bahwa Iya. bahwa kita akan menjadi apa ya, pilihan bagi memang klien-klien potensial ataupun minimal yaitu yang aku bilang aku jaga silaturahim. Karena apa? Nggak disangka teman-teman kita, silaturahim kita atau itu tuh merekomendasikan kita kepada pihak lainnya. Nah, itulah indahnya IPB gitu. Word of mouth-nya kencang banget. Iya, itulah. Jadi kadang kayak kemarin bisa tiba-tiba dari Papua WA, dari Jambi. Bahkan kita pernah ke Parepare bekerja sama dengan Dekranasda Parepare membuat batik Tugu Ainun Habibi di Parepare, bahkan sampai ke Turki. Kita fashion show. Nah, itu aku oleh Ibu Dandim Parepare saat itu ingin meninggalkan kenangan, legacy buat di sana apa ya, akhirnya mereka membuatkan batik Parepare. Aku digandeng dan akhirnya kita digandeng juga ke Turki. Oh my god. Jadi semuanya full silaturahim sih. Jadi yang iya. Kelihatan kan vibe positifnya nih teman-teman yang lihat ya. Berarti kan satu kata kunci adalah networking, sinergi dan kolaborasi. Nah, kenapa di 2025 ini anak muda yang disasar? Karena ini kayaknya bebannya ke kita nih guys. Iya benar-benar. Ini salah satu estafet keberlanjutan produk Indonesia ya. Ada di tangan kawan-kawan Komar. Anyway. Betul. Misalnya nih Kak, aku adalah orang yang tidak begitu memahami dunia ini gitu kan, tapi tertarik untuk tahu produk spesialnya adalah batik gitu. Gimana sih mulainya? Memulai usaha. Usahanya gimana Aduh, ada sih? saingan. Enggak. Ini adalah gimana caranya anak muda tuh bisa kebuka open mind dulu gitu. Satu, melakukan apapun, lakukanlah apa yang kita suka. Suka nggak? Suka uang sih. Sama kayak anakku. Iya gitu. Jadi kalau kita suka uang, kita pasti akan berusaha gimana caranya mendapatkan cuan. Jadi ya itu kerja keras. Nah, kerja keras misalkan mau mulai dari usaha ini. Ya kan? Nah, mulai dari usaha ini membuat desain. Nah, sekarang nggak perlu dulu beli bahan dan lain-lain. Gambar aja kan sekarang udah mulai tuh pakai motif batik gini-gini bikin desain, tawarin ada yang mau beli nggak, gini nggak, atau bikin dulu berapa biji pakai sama diri sendiri, orang lain suka nggak kalau kita pakai, atau cari misalkan kayak aku tuh banyak dirangkul oleh Mama Ina Vina Panwinata, banyak dirangkul sama beberapa temen yang ya itu tiba-tiba aja Fred mau batik gini-gini terus diiklankan gitu, tiba-tiba datang sendiri gitu, jadi yang akhirnya ya kita memang tumbuh oleh pelukan aja gitu. Oh my god. Ya kayak Teneli, banyak banget. Benar. Wow, nyaman sekali kita mendengarkan seorang yang sangat inspiratif ini ya teman-teman. Suka uang, lakukan minimum bare-nya setidaknya. Suka uang, jadi minimal kalau tahu kita usahanya akan tumbuh dan berjalan, pastikan target. Satu hari harus laku berapa? Udah ada target ya? Iya, misalkan harus laku 1 juta apa 2 juta. Nah, kalau emang nanti nggak laku kan berarti bukan bidang kita. Ngapain juga orang. Terus satu, aku memang kalau orang kenal bidang, aku kadang ya kayak bisa ketemu, aku kasih minimal ketika dia kenali dulu bahwa klien kita itu harus suka batik. Harus suka mengenal. Dan terutama sih kalau teman-teman suka bilangnya bangga pakai batik. Apalagi pakai batik Nenggelis ada arti. Iya dong. Mahal lagi guys. Enggak loh. Tergantung ya. Jadi kan sebenarnya banyak juga yang aku sedang dengar dari beberapa tahun ke belakang. Ya, anak muda tuh sebenarnya udah mulai into sama yang namanya produk ini. Cuman mereka mulai kalau udah memulai tuh banyak banget pikiran mereka sendiri kadang-kadang gitu ya. Aduh nanti ribet nih ngurusin hak cipta, desainnya dan lain-lain. Udah mikirin itu dulu. Sebenarnya penting nggak dipikirin sih? Jadi gini, awal usaha ini buat teman-teman semua jangan pikirin itu. Awal usaha ini tuh aku memang benar mengalir. Jadi mengisi waktu luang menunggu
suami ya. Seru ya, bisnis yang menunggu waktu luang tuh bagus ya, gimana? Tapi kan fokus, serius Ya, oke, gitu. oke. Jadi sebenarnya nunggu suami sama nunggu anak-anak gimana sih waktu kita nggak terbuang, ya itu kan. Dengan apalagi bakat cuan, bakat. jualan Iya, kan. iya, Jadi iya, ya udah. Tapi ya mengalir dulu. Nanti kalau udah serius, sudah ini barulah kita hakikan. Karena kan gini loh. Ini penting untuk misalkan kalau NIB wajib ya. Karena Iya. NIB itu kalau mau usaha harus punya NIB dulu. Tapi untuk selanjutnya biarlah dengan berjalan. Jangan mikirin yang pusing dan ribet dulu. Jangan gitu. overthinking. Ya, pokoknya bisnisnya berjalan dulu atau enggak. Keren banget. Kelihatan nggak orang yang punya basic knowledge keren tuh kalau ngejalanin bisnis tuh jauh lebih smooth. Karena mindsetnya udah keren dari awal. Karena air matanya sudah banyak. Nah, teman-teman ada kata-kata udah di-spill duluan ya. Air matanya udah banyak. Karena kan emang story sedihnya, jungkir baliknya. Jadi pada akhirnya udah kuat pada di pojokan yang nggak diceritain ke publik gitu ya. Ya apalagi masa pandemi. Ya boleh kan, nggak kita melewati masa pandemi. Dari 8 outlet, cuman sisa 3 outlet. Terus karyawan, belum lagi stok barang yang misalkan diminta, tiba-tiba dibalikin. Gimana caranya suami gue nggak tahu barangnya dibalikin. Itu, kok bisa tidak ada komunikasi antar Enggak dong, domestik kan nih gitu? harga diri pengusaha. Pengusaha kan maksudnya kita kan berusaha gimana caranya di sisa luang tuh keluarga tim super system tuh harus happy dong. Kalau nggak semua sedih gitu. Tapi ya itu karena kita punya backgroundnya juga kan bisnis ya, sosial ekonomi, terus ya itu jiwa pedagang ya keluar. Ya mau nggak mau dong harus belajar. Kalau ke outlet itu kan harganya otomatis naik. Nah ketika barang kembali gimana caranya nih barang harus laku. Berarti harus dinyesuaiin harga. Di sel, masukin ke tablik akbar, kemana-kemana habis. Suami nggak tahu, tiba-tiba oh iya udah habis. Wow. Cuman ya itu butuh waktu, butuh air mata, butuh uang, nggak segampang itu. Tapi waktu kan akan mengajarkan semua. Udah kelihatan senior banget di bidang bisnis. Karena kan nggak segampang ini ya. Nggak segampang itu, makanya ya itu jangan menyerah bukan pilihan. Karena kita tuh waktu masuk ke Ion, ke mall besar, mall terbesar se-Asia Tenggara saat itu, semua orang ngapain? Kan ini masa pandemi, ngapain? Siapa yang mau masuk ke mall? Tapi itu adalah batu loncatan kita, tapi ternyata kita dapat pasar yang banyak gitu ya. Walaupun memang bukan pasar secara offline orang datang, karena kan yang tadi bilang mau ke toko yang brand atau mau ke batik, ya kan? Sedangkan kita ibaratnya yang tadi bilang, keluar rumah aja di mana-mana orang jualan fashion, jualan batik gitu. Jadi dengan pasar kita yang segitu ya bismillah kita bisa melebarkan lebih. Wow. To be honest, aku personally terdiam karena gini banyak menampar tang gitu. Menyerah itu bukan pilihan, oke? Menyerah itu bukan pilihan, tapi boleh nggak kita berhenti, kita tahu ini bukan bisnis yang bisa aku jalanin. Pernah nggak, Teh Frida? Enggak dong. Aku cinta bisnis ini, bahkan ketika ya ini aku bisa keliling dunia lewat bisnis ini, memperkenalkan batik, dan insya Allah menjadi berkah buat keluargaku tuh lewat sini. Anak-anakku ikut kemanapun aku pergi jualan, jadi pedagang keliling gitu ya. Bisa mengenal, bisa memilih kampusnya buat nanti mereka S2 gitu ya. Tapi yang utama adalah aku bilang, kalaupun aku sudah berkeliling, sudah kemana-mana, kan usia juga ya mempengaruhi ya, mau sampai kapan begini. Nah aku mau serius mengusaha ini sampai nanti, walaupun aku harus pergi kemana-kemana, tapi ini menjadi usaha kami sampai tua insya Allah. Amin. Karena ya happy lah. Iya. Segala sesuatu yang dimulai dengan kebahagiaan itu bisa ditularkan kebahagiaan ke orang-orang lain. Dan apalagi berjumpa banyak orang baru, banyak orang yang hebat juga kan, ini energi saya diserap dan saya menyerap energinya Mbak Winda. Wow. Aku jadi excited sendiri anyway teman-teman. Nah satu lagi pertanyaan yang biasa diajukan sama kita sama narasumber. Untuk ngelihat in this economy Indonesia. Kayak lagi kuliah. Masuk jurang kali lagi kuliah. Masuk jurang gitu. Seberapa optimis sih Teh Frida ngelihat industri fashion especially buat batik? Untuk berapa tahun ke depan? Optimis sih.
Optimis banget Tanpa karena berpikir guys, itu bagus. optimis banget. Jadi makanya ayo siapapun yang mau berikhtiar atau ikut berjuang atau tumbuh di industri ini masih panjang kok. Apalagi kalau kita punya kreativitas, kita punya keunikan tersendiri. Pasar fashion Indonesia itu jeli banget. Apalagi anak muda. Jangankan anak muda, Bu. Ibu bikin seragam DC buat foto setiap arisan, setiap hari beda-beda. Apalagi beda tempat harus beda warna. Ida udah ngerti banget Itu segmen adalah targetnya pasar. nih. Oh iya, segmen pasarku adalah dulu awalnya ibu-ibu yang nunggu anak sekolah. Oh, Dulu mengisi waktu ya, luang, mengisi ibu-ibu waktu mengisi luang. waktu, Dulu oke? awalnya dari kerudung sih sebenarnya. Oke. Jadi ya itu resellernya sampai ratusan saat jual kerudung itu. Karena apa? Ketika apa sih kan kalau dalam grup itu ada yang menjadi leader ya. Ya. Dia pakai mau dong kayak begini. Mau dong kayak gini. Berikut juga sekarang kayak teman-teman. Jadi Mbak Winda pakai mau dong kayak Mbak Winda Iya, pakai iya. gini-gini. Terus nanti kita buat DC ke sini. Itu adalah dunia ibu-ibu dan itu nggak bisa dilarang. Iya, that's okay. Itu ada pasarnya. Ya, itu ada pasarnya dan nanti akan menyusul anak-anak muda ini menjadi ibu-ibu. Iya, aku upcoming soon. Iya, jadi aku pun nanti walaupun aku sudah senior, diam di rumah bener. tetap bisa mengamati dan membuat desain-desain baru itu. Emang dunia sekarang tuh penuh dress code ya, Kak ya? Ya, penuh desain, makanya kita harus inovatif ya. Maksudnya kalau kita nggak ngikutin, tapi aku nggak ngikutin tren loh, Kak. Jadi kalau kita ngikutin tren, di pasar tuh banyak. Oh, ini anti mainstream ya kita dengar. Jadi gini, kalau misalkan kita mau bikin baju atau fashion, ngikutin tren, trennya misalkan lagi, dulu inget nggak sih ada shimmer atau apa bahan ini, aku nggak ikut. Wow. Misalkan ada model baju zaman dulu apa Nagita atau apa ya beda-beda, aku nggak ikut. Kenapa? Ya udah kalau mau beli di pasar, di luaran gitu. Maksudnya kita nggak bisa ikut atau bikin dress ataupun kebaya itu aku nggak ikut. Oh, nggak FOMO juga. Enggak, karena apa? Karena baju yang akan dipakai sekarang nih, Kak Winda pakai ini, 20 tahun lagi dipakai anak Teh Winda masih bisa. Masih Ini cakep. abadi. Gitu. Timeless, guys, fashion Iya. timeless gitu. Wow. Kayak gitu. Oke. Menyerah itu bukan pilihan. Oke, kalau menyerah bukan pilihan, anak-anak zaman sekarang teh sukanya instan-instan. Tuh. Apa-apa tuh butuh segala sesuatu tuh dampaknya diterima langsung gitu. Apakah mental itu harus segera digerus dengan kondisi yang sekarang atau emang ya udah nggak apa-apa mereka suka instan, tapi ada habit yang harus didahulukan dulu nih sebelum buka bisnis? Ada nggak pesan buat mereka-mereka ini? Iya, aku kan ini sama dengan ngobrol sama anakku ya. Iya itu. Jadi aku sering ngobrol sama anak-anak dan kadang-kadang yang diobrolkan tidak sejalan dengan apa yang kita baheula zaman dulu ini. Tapi buat aku kita nggak bisa merubah anak-anak langsung. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau kata aku kita tetap masukin semua ya. Satu, belajar mulailah dari yang suka Kak gitu ya, ke anak-anak belajar dari yang suka, yang sesuai dengan passionnya Kakak, yang teman-teman Kakak dan lingkungan juga lihat terus nanti jadi mau beli gitu. Karena kan kita bukan siapa-siapa ya, kecuali kalau kita sudah selebgram, sudah apa, jualan apa-apa oke laku Gampang, gitu, iya. gampang. Nah yang terakhir adalah ya ya itu yang tadi aku bilang, coba dulu trial oke apa enggak, berapa kali gitu. Nanti kalau emang yang oke yang ini, ya itu yang dijalanin. Memang nggak ada yang instan karena sayang uangnya. Kalau sekarang ini harus mikirin apa-apa itu uangnya lari kemana? Kan nggak mungkin numpuk barang. Kami sekarang dengan kondisi Indonesia kayak gini, nggak usah beli bahan, nggak usah bikin model baru, nggak usah produksi yang tidak diminta. Duduk manis aja. Jual yang ada dulu, nunggu dulu dengan kondisi membaik. Karena apa? Pengusaha harus jeli lihat peluang pasar itu. Berarti secara nggak langsung agree sama in this economy we are not okay. Iya. Oke, nggak apa-apa. Biar pemerintah Ya, juga betul. nggak tone deaf bahwa harus ada yang disupport Iya, sebenarnya. betul. UMKM Indonesia. Nah, itu terutama. Boleh suarakan Kak?
Part mana yang kita berasa belum disupport gitu. Nggak, kalau aku sih ngerasa kalau kayak aku dari dulu, dari kita lahir, dari Frida Aulia Batik Nenggolan, kita mandiri. Jadi kita pameran kemanapun, kita mandiri, sendiri, tanpa dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ya mandiri gitu, ongkosnya cari tiket paling murah, hotel yang dempet-dempet, itulah pejuang dorong-dorong koper. Makanya itu ada Tunas Kelapa kan, pramuka banget kita gitu. Nah, makanya kita kenal sih sama teman-teman di Melbourne. Kadang-kadang kita ketemu di Philadelphia, ini Bu Frida yang di Melbourne ya, kok kamu ada di sini? Ya dia dari Melbourne, sekolah di Amerika gitu. Jadi pas ketemu tuh, ya mereka tahu kita dorong koper anak-anak semua. Tapi ya itu dari situ kita banyak silaturahim, banyak apa, dan dari situ ya kita tahu pasti banyak lah yang pemerintah pikirkan, bukan cuman untuk untuk UKM ini, tapi ya semoga ya UKM yang lain yang emang mau naik kelas juga berpikiran yang sama gitu. Karena kan kalau kita mau tumbuh, kita nggak bisa menunggu. Nice banget ini statementnya. Kalau kita mau tumbuh, kita nggak bisa nunggu. Nggak bisa nunggu, ya bergerak gitu dengan apa yang ada. Karena kalau nggak antri, antri ada senior, ya nggak? Iya benar. Jadi ya mau nggak mau ya emang gitu. Tapi ya ada beberapa kita kayak ke Brunei kemana kita dapat undangan khusus dari KBRI. Buah hasil dari tadi. Iya, jadi dalam perjalanan ini tuh pasti ada ininya lah. Udah independen, udah superwoman gitu ya. Pernah nggak sih, kita langsung masuk ke ranah domestik sedikit teman-teman. Pernah nggak merasa burnout menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang istri, ibu, bos lagi di bisnis? Pernah nggak? Aku ingin menyelesaikan semuanya ini, tidak ingin melakukan apa-apa. Pernah nggak sih, Teh Frida? Karena kalau untuk begitu menyerah gitu ya. Burnout aja, kayak nggak, aku butuh waktu me time misalnya gitu. Kalau kami soalnya me time terus. Jadi aku kayak ke tim gitu. Jangan bikin pusing. Sekarang kalau suka jalanin gitu, kita harus ngikutin semua proses gitu. Terus aku punya support system. Yang support systemku itu yang menguatkan aku. Jadi aku nggak pernah ada kata menyerah, karena setiap aku mengisi ini di sisa luang beliau. Jadi suamiku dan anak-anakku tuh udah tahu. Cuman yang memang belum tuh kan, karena ini bagian produksi tuh rumah aja yang rapi ya gitu, karena itu aja sih. Tapi selain itu kayak yang namanya pameran kemanapun, ataupun misalkan keluar masuk barang dan penjahit atau gini gitu kan, support system keluarga dan keluarga besar itu support banget. Jadi insya Allah sih nggak pernah sampai tahap yang gimana, karena setiap perjalanan me time. Single lagi nih gitu ya. Wow, berarti tadi udah 3 kali diulang support system. Berarti kan support system ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk bikin kita jadi bisa menginspirasi dunia nih gitu ya. Harus. Karena ya itulah tadi salah satunya kalau anak-anak muda atau gimana, support system dulu. Minimal kalau anak muda mungkin support system dari ayah ibunya, ya kan? Ya kayak aku, perempuan, jadi support systemnya dari suami, dari anak-anak. Dan lingkungan terdekat. Jadi jangan salah pilih lingkungan, Teh. Yes, itu. Ingat nggak teman-teman? Kalau pilih-pilih teman boleh? Alhamdulillah aku tuh sampai sekarang punya banyak teman, tapi memang aku nggak bisa masuk ke semua. Jadi gini kan, kadang akhirnya jadi banyak komunitas. Oh iya benar. Nah aku baru aja nih bikin acara di salah satu mall, harus 500 orang. Pemain angklung lagi. Jadi melibatkan. Jadi akhirnya aku gimana caranya kita memilah ibu tolong, ya maksudnya namanya komunitas ya, ke ketuanya gini. Walaupun aku sadar aku nggak bisa all out di satu komunitas itu gitu loh, ataupun misalkan di satu organisasi, karena apa? Ya itu, aku menjaga banget kesehatan semua, agar apa? Agar bisa berkarya lebih bagus. Gitu. Agar nggak terjadi mental health issue itu kayak teman-teman generasi sekarang. Jangan mau meraih semuanya, karena kan kita harus fokus. Belum lagi fokusnya sebagai istri dan ini ya. Gitu. Karena kita multi peran juga. Nah itu yang kenapa aku mungkin semoga tidak terdampak itu, karena aku memang memilah. Aku berteman dengan banyak orang, tapi memang aku tidak intens di dalam satu grup ini, karena ya itu
Kita harus fokus ke bisnis kita gitu. Pilih wadah investasi Nah, energi. Ya, Teman-teman. itu. Agar zen. Nah, masuk ke pertanyaan pamungkas kita biasanya sebelum mengakhiri sesi yang sangat luar biasa ini. Teh, kalau Teteh dikasih kesempatan satu punya superpower di dunia, Teteh mau pilih apa dan kenapa? Misalnya kayak superhero kan ada yang membinasakan orang lain, misalnya gitu tuh, kembali ke waktu zaman dulu, atau punya kantong Doraemon mungkin. Aku sih What nggak. if? Kalau aku memang semua itu nggak mau jadi apa-apa, mau jadi ibunya anak-anak yang baik dan istrinya suami yang baik. Terus sambil punya uang. Oh, sorry. Sambil punya uang, karena kalau punya uang kita masih bisa beli bakso untuk bagi-bagi orang lain. Ngena banget. Nggak mau jadi orang lain, karena berarti udah menjawab pertanyaan kegelisahan teman-teman di luaran sana. Beliau ini sangat happy dengan hidupnya saat ini. Tepuk tangan karena ada suami support system di sini. Yeay. Semoga ditraktir pulang. Iya, semoga. I love you too, gitu ya. Wow, keren ya teman-teman ya. Berarti kan tetap menjadi diri sendiri dengan versi sendiri terbaik aja, tapi tetap punya cuan. Biar Karena kan bisa. emang itu adalah kemudahan ya, Iya. untuk bisa ngebantu orang lain. Iya. Bisa makan apa aja. Iya. Primary-nya udah lewat lah pas Udah. ya, secondary, ntar tersier ngomongin yang lain. Teh, kalau misalnya kita tertarik buat beli batiknya bisa dapetin di mana? Bisa cek di webnya frida.aulia atau di IG Oke. Frida Aulia atau Nenggelis Gallery atau ke Komplek Bogor Baru Blok A3 nomor 5 atau nomor WA saya ini 0821 1146 1155. WA aja mau motif apa. Yes. Harganya terjangkau. Terjangkau itu Terjangkaunya murah. Jadi untuk saya jelaskan karena biar nggak dibilang mahal. Iya, siap. Harganya dari 250 sampai 600. Wow. Tapi yang outer simple itu kayak gini, ini 3,5, 4,5. Untuk rok-roknya 300. Tapi ada juga kita semua sih kayak scarf-nya mulai dari ada 50, ada sampai dengan 100. Wow, kelihatan jiwa. Kalau agak susah WA aja. Oh iya. Lihat nggak, yang kemarin ngebedain orang sukses dan gak sukses teman-teman. Beliau selalu memanfaatkan segala macam source yang ada dengan baik dan itu adalah inspirasi kita. Oh iya, ini motif asinan dan sotomi Bogor. Ini udah dihakiin belum Teh? Belum semua. Belum semua. Kenapa? Kayak itu yang saya bilang awalnya, ini memang niatnya menemani beliau selagi beliau kerja. Saya bikin usaha ini gitu loh. Iya. Tapi karena anak-anak akhirnya nanti keakuin. Udah ada yang minta gitu. Jadi nanti aku mau nerusin usaha ibu. Wow. Gitu. Jadi ya aku bilang, ayo kamu kerja, nanti ini boleh Buat kamu. jadi buat kamu. Enak nih. Udah ada bisnis keluarga, jadi tinggal diregenerasiin Karena mereka aja. tuh ikut proses kita. Jadi dia ikut ketika kita ke Rusia, mereka masih kecil-kecil, umur 2-3 tahun, mereka ikut jualan, gotong-gotong koper. Sampai mereka akhirnya ngomong gini, Ibu, kapan kami boleh packing koper sendiri? Iya nanti ya, karena barang-barang ini barang jualan. Mereka ikut proses tumbuhnya ya. Mereka ikut, mungkin dulu mereka merasa capek, tapi sekarang mereka ngerasa oh ya gitu. Worth it. Wah. Ayo kawan Komar, saatnya kamu proud dari produk lokal Indonesia, dan tadi coba dicek pesan langsung kalau ada DC dalam acara apapun, kasih tahu keluarganya, bisa dipesan sama Teh Frida. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih, kayaknya nggak cukup waktunya karena banyak sekali hal-hal yang bisa menampar kita semua di sini hari ini untuk bisa terus berkarya. Namanya darurat karena menyerah itu bukan pilihan. Menyerah bukan pilihan, semangat. Yeay, makasih kawan Komar. Sampai ketemu di next session yang pastinya dengan para narasumber yang inspiratif juga. See you. Hatur nuhun.